minus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Semoga dengan pengajaran mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan demi kesatuan gereja-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama pada hari ini yang dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 17 sampai 26. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini aku tidak dapat memuji kalian, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antaramu. Hal itu sedikit banyak aku percaya. Memang perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata perkumpulanmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepadamu, memuji kalian? Dalam hal ini, pastilah tidak. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini tanggal 16 September kita mengenang dengan penuh syukur iman Santo Cornelius, Paus dan martir, serta Santo Siprianus, uskup dan martir. Santo Cornelius dipilih menjadi uskup Gereja Roma pada tahun 251 dan memimpin saat gereja mengalami kesulitan-kesulitan yang dikarenakan oleh masalah internal gereja dan penganiayaan Kaisar Decius. Santo Cornelius berhasil membawa gereja pada situasi damai setelah melawan bid'ah Novatius dengan dukungan Santo Siprianus. Kaisar Gallus mengirim Cornelius ke pembuangan di Civita Vecchia, dan di sana ia wafat pada bulan Juni tahun 253. Tubuhnya dimakamkan di Katakombe Santo Callistus di Roma. Sedangkan Santo Siprianus adalah seorang pemimpin yang terkenal. Dia mulai bertobat dan mengenal Kristus pada usia 35 tahun. Ia lahir di Kartago, sekarang Tunisia. Pada tahun 249 dipilih menjadi uskup di kotanya. Karena khotbah dan tulisannya, ia menjadi guru agung di bidang moral Kristiani. Selain itu, melalui konsili, Santo Siprianus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang unggul dalam menata dan merawat gereja Afrika. Dalam masa penganiayaan Kaisar Valerianus, Siprianus dibuang dan kemudian dipenggal pada tanggal 14 September tahun 258. Melalui peringatan kedua orang kudus ini, para martir, Santo Cornelius sebagai paus dan Santo Siprianus sebagai uskup, kita turut merasakan bagaimana kesatuan gereja Kristus yang pada abad-abad itu juga mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan perpecahan. Perpecahan sudah ditunjukkan di dalam surat yang kita baca dari Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus tadi. Umat di Korintus pun terpecah-pecah. Kita membaca bagaimana di antara umat ada yang menyebut diri kelompok Paulus, kelompok Apolos, bahkan kelompok Kefas, yang tidak lain adalah Santo Petrus. Bahkan ada yang menyebut kelompok Yesus. Perpecahan memang terjadi juga pada gereja perdana. Maka perpecahan demi perpecahan itu menjadi keprihatinan para pengganti Santo Petrus agar persatuan dan kesatuan tetap dijaga. Itulah yang diupayakan oleh salah satu uskup pengganti Petrus yang bernama Santo Cornelius, yang juga bukan hanya menjadi uskup Roma, tetapi menjadi
pemimpin gereja universal yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka dalam sejarah gereja yang benar seperti inilah kita mewarisi iman dalam kesatuan, bukan pada perpecahan demi perpecahan. Maka kalau hari-hari ini ada orang-orang yang masih terus ingin bertikai dan memperbesar sumbu perpecahan, pasti tidak pernah semangat itu berasal dari Kristus dan Roh Kudus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dalam Roh Kudus yang menjadi jiwa gereja terus-menerus membangun persatuan. Doa dalam Injil Yohanes bab 17, Yesus sendiri sudah mengantisipasi bahwa akan ada perpecahan-perpecahan itu. Maka Tuhan kita Yesus Kristus berdoa untuk kesatuan dan persatuan gereja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang kita baca pada peringatan wajib Santo Cornelius dan Santo Siprianus mengajak kita untuk menghayati persatuan itu dalam sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi menjadi perayaan yang mengenangkan wafat Tuhan, kebangkitannya, dan kedatangannya kembali. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia datang. Anamnese mengajak kita untuk setiap kali bersyukur atas wafat Tuhan kita Yesus Kristus dan kebangkitannya, dan kita menantikan kedatangannya. Seraya menyambut kedatangan Tuhan itu, Santo Paulus mengajak umat di Korintus, dan dengan demikian juga mengajak kita semua untuk terus hidup di dalam kerukunan, persatuan, persaudaraan, dan perdamaian. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk rendah hati sebagai pewaris iman bersama para pengganti Santo Petrus yang melayani gereja dalam semangat servus servorum, hamba segala hamba, yang dihayati oleh Paus sebagai primus inter pares bersama para uskup. Kita menjaga iman itu dalam semangat kasih, persaudaraan, dan bela rasa. Sebagaimana baru-baru ini kita renungkan, kita hayati bersama Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia dalam tema iman, persaudaraan, dan bela rasa. Hanya dengan iman yang seperti itu, yang mengutamakan persatuan, persaudaraan, menghargai pihak lain, maka bela rasa dan kasih akan menjadi dasar untuk kehidupan gereja yang lestari. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam